Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubia Maisaroh, NIM 1914080040 dari Tadris IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan review materi biofisika topik 2, yaitu membran sel. A. Struktur dan fungsi dari komponen penyusun membran sel. Membran sel tersusun atas molekul-molekul protein, lapisan senyawa lemak atau fosfolipid, air, karbohidrat, dan sedikit kolesterol. Setiap lapisan senyawa lemak tersusun atas gugus lipid dan fosfat. Gugus lipid dari fosfolipid bersifat tidak suka air atau hidrofobik, sedangkan gugus fosfat bersifat suka air yang disebut dengan hidrofilik. Pada gambar di atas yaitu model fluid mosaik. Model fluid mosaik menjelaskan bahwa membran sel terbentuk cairan dan memiliki mosaik protein yang bervariasi dan menyisip atau menempel pada lapisan ganda atau bilayer fosfolipid. Komponen penyusun membran sel. 1. Lipid. Lipid pada membran tersusun atas fosfolipid atau lemak yang bersenyawa dengan fosfat. 2. Protein membran. Membran memiliki sekumpulan protein yang tertanam pada cairan matriks lipid bilayer. 3. Karbohidrat. Peran karbohidrat membran dalam pengenalan sel dengan sel lainnya merupakan kemampuan sel untuk membedakan tipe-tipe sel yang bertetangga maupun bersifat krusial bagi fungsi organisme. B. Konsep fisika dalam membran sel. Konsentrasi ionik dan potensial listrik melewati membran. Pada semua sel dijumpai ciri-ciri antara lain adanya perbedaan konsentrasi ionik dengan medium ekstraseluler dan potensial listrik yang melintasi membran. Kedua sifat ini saling berhubungan erat karena potensial listrik bergantung pada penyebaran ion yang tidak merata di kedua sisi membran. C. Konsep transport aktif pada membran. Contoh protein transporter pada transport aktif adalah ATP yang menggunakan energi dari hidrolisis ATP untuk memindahkan ion atau molekul kecil melewati membran dengan melawan gradien konsentrasi. Contohnya, protein dalam mekanisme adalah pompa NAK. Pada gambar, protein transport pada transport aktif dan difusi terfasilitasi dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama itu uniporter. Protein ini mentransport satu jenis molekul menuju gradien konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya pengangkut glukosa dan asam amino pada kebanyakan sel di mamalia. Yang kedua, symporter dan antiporter. Kedua jenis protein ini dapat membawa dua molekul yang berbeda untuk melawan gradien konsentrasi yang ada. Protein symporter membawa dua molekul berbeda pada arah yang sama, sedangkan yang ketiga, protein antiporter, membawa dua molekul berbeda dengan berlawanan arah. Terdapat 3 tipe endositosis. Yang pertama, pada fagositosis. Partikel seperti bakteri atau fragmen sel yang rusak akan dikemas dalam kantong berselaput membran yang akan berfusi dengan lisosom dan dicerna oleh enzim hidrolitik yang ada. Yang kedua, pada pinositosis. Sel mengambil molekul yang berbentuk cairan karena membutuhkan zat terlarut dalam cairan tersebut. Yang ketiga, pada endositosis, dengan perantara reseptor, molekul-molekul yang akan dimasukkan harus dikenali oleh protein reseptor baru dan dapat masuk ke dalam sel. D. Konsep difusi pada membran. 1. Difusi sederhana. 2. Difusi terfasilitasi. Poin yang E yaitu konsep osmosis pada membran. Osmosis adalah difusi suatu pelarut dalam kondisi dengan konsentrasi zat pelarutnya tinggi ke larutan dengan konsentrasi zat pelarut rendah. Osmosis juga disebut proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeabel.
Air tersebut bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Selanjutnya volume transport melalui membran. Volume transport adalah besarnya suatu aliran yang mengalir pada membran-membran sel, baik masuk maupun keluar. Transport dibedakan menjadi dua, yaitu satu, transport aktif. Transport aktif yaitu terbagi dua, endositosis, fagositosis atau padat, dan ekositosis. 2. Transport pasif. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dan transport ini melawan gradien konsentrasi. Poin selanjutnya itu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. 1. Teknologi pembuatan telur asin. Untuk kadar garam dengan waktu perendaman singkat selama 5 menit dan konsentrasi larutan perendam asam asetat 15% sudah memenuhi standar SNI, yaitu minimal 12%, di mana dalam hal ini proses perendaman telur dengan menggunakan asam asetat berfungsi membuka pori cangkang telur agar proses osmotik garam lebih cepat. 2. Membran pressure rested osmosis. Kunci utama pada pembangkit listrik tenaga tekanan osmotik adalah membran yang digunakan untuk menghasilkan pressure rated osmosis. Yang bagus diperlukan membran yang mempunyai fluks air yang tinggi dan permeabilitas terhadap garam yang rendah, dan perpindahan air bisa terlihat pada gambar di samping ini. Sekian pembahasan tentang materi membran sel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.